Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Menurut teori geografis, yaitu yang pertama menurut teori geografis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Namun, pada kenyataannya, beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya kandungan surat At-Taubah ayat 42 adalah di Tabuk, di kota Tabuk, dan kandungan surat Az-Zuhuf ayat 45 di Baitul Maqdis, Palestina, pada malam Isra Miraj. Hal ini merujuk pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzalal Qur'an fi salasati amkat, Makkatun wal Madinatu wa Atham. Wa qala al-Walid yakni Baitul Maqdis. Wa qala Syekh Imamuddin bin Katsir bal tafsiruhu bi Tabuk ahsan. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan di tiga tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Sam. Walid berkata, maksudnya Baitul Maqdis. Katsir berkata, tetapi penafsirannya di Tabuk adalah lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern, hingga ulama kontemporer saat ini adalah adapun yang menjadi kelebihan rumusan teori ini adalah karena mencakup keseluruhan ayat atau surat Al-Quran sehingga dapat dijadikan ketentuan dan rujukan yang memandai. Yang berbunyi, ma nazala bi Makkati wa ma nazala fi tariqil Madinati qabla an ayyabligan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinati fa huwa min al-Makki wa ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi ba'dama qaddama al-Madinati fa huwa min al-Madani. Ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan Madinah sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Mekah, kategori ayat Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam perjalanannya setelah beliau tiba di Madinah, maka ia masuk kategori ayat Madaniyah. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang panggilannya kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan teori ini adalah rumusannya dimengerti dan lebih cepat dikenali dengan kriteria panggilan atau nida atau khotab yang khas dari keduanya tersebut. Namun teori ini banyak kelemahan pula. Di antara rumusan, pengertiannya tidak dapat dijadikan ketentuan dapat mencakup seluruh ayat Al-Quran. Dari keseluruhan ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat, hanya ada 511 yang dimulai dengan panggilan atau disebut nida. Dan dari 511 ayat tersebut yang dimulai dengan panggilan nida yang khas Makkiyah berjumlah 292 dan yang khas Madaniyah berjumlah 219 ayat. Selain itu ada beberapa ayat yang dimulai dengan panggilan atau nida bukan termasuk ayat Makkiyah. Kemudian yang keempat yaitu teori konten analisis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hishim dari ayahnya Al-Hakim
Berikut hadisnya. Kullu suratin zakartu fiha al-hudud wal faraidu fahiya madaniyah wa kullu surati zakartu fihi al-quruna al-madiyah fahiya makiyah. Semua surat yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surat madaniyah. Dan semua arah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia termasuk kategori makiyah. Dan berikut materi kedua, yaitu faidah mengetahui makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tepat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab khusus. Terus yang kedua, yaitu untuk mengetahui karakteristik gaya bahasa Makki dan Madani dalam Al-Quran, memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaannya, serta mengatasi apa yang dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Setiap tahapan dakwah mempunyai topik dan pola penyimpanan tersendiri. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan, Al-Quran adalah sumber pokok bagi peri kehidupan Rasulullah SAW. Peri kehidupan beliau diriwayatkan ahli sejarah harus sesuai dengan Al-Quran. Dan Al-Quran memberikan kata peduli terhadap perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Arina Firoh, T 2019-2131. Saya sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan tentang materi dasar penetapan Makiyah dan Madani. Yang pertama yakni Sima'i Nakli. Sima'i Nakli ini pendengaran seperti apa adanya. Ialah pengetahuan ayat Makiyah dan Madaniyah ini berdasarkan pada riwayat sahih para sahabat Nabi yang hidup semasa Nabi dan juga yang menyaksikan turunnya wahyu. Dan juga bisa dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu tersebut. Yang kedua yakni kiasi ijtihadi, kias hasil ijtihad. Untuk pengetahuan ayatnya ini berdasarkan pada kriteria yang menonjol tersebut. Antara lain melalui ciri khitabnya, kandungan ayatnya, atau redaksi uslubnya, dan lain-lain. Ada dua dasar yang menentukan suatu surah ini masuk ke dalam kategori kiasi. Yang pertama dasar aglabiyah atau mayoritas. Dasar aglabiyah ini yakni suatu surah apabila mayoritas ayat-ayatnya ini Makiyah, maka disebut Makiyah. Sebaliknya, apabila mayoritas ayat-ayatnya ini Madaniyah, maka ayat tersebut dikategorikan ayat Madaniyah. Yang kedua, dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Suatu surah yang apabila didahului dengan ayat-ayat Makiyah, yakni yang turun sebelum hijrah, maka disebut dengan ayat Makiyah. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu surah ayat tersebut didahului dengan ayat Madaniyah atau ayat yang sudah turun sesudah hijrah, maka ayat tersebut berstatus sebagai ayat Madaniyah. Yang dimana dasar penetapan kedua ini berpegang teguh pada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi, "Kanat idza nuzilat Fatihat suratin bi Makkah, kutibat bi Makkah, summa yazidullah fiha ma syaa." Yang artinya, jika awal surah diturunkan di Mekah, maka dicatat sebagai ayat Makkiyah. Lalu Allah menambah dalam surat-surat itu ayat-ayat yang dikehendakinya. Selanjutnya perbedaan Makkiyah dan Madaniyah.
Untuk membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini, para ulama mempunyai 3 pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya tersendiri. Yang pertama yakni dari segi turunnya. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Dan juga Madaniyah. Madaniyah adalah ayat yang diturunkan sesudah hijrah meskipun turunnya bukan di Madinah. Ayat yang diturunkan sesudah hijrah, sekalipun itu turunnya di Mekah atau di Arafah, itu tetap disebut Madani. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini yang diturunkan di Mekah pada tahun ditaklukkannya Ka'bah, atau ayat yang diturunkan pada Haji Wada dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul 'adzim. Yang perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang kedua yakni dilihat dari segi tempat turunnya. Ayat Makkiyah ini ayat yang turun di Makkiyah seperti di Mina, Arafah, Hudaybiyah. Dan Madani ialah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sil. Perbedaan yang ketiga yakni dari segi sasarannya. Makkiyah ialah ayat yang ditujukan kepada orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para ulama menyatakan bahwasanya ayat atau suatu surah yang mengandung seruan Ya ayyuhan nas itu adalah Makkiyah. Sedangkan ayat yang didahului dengan atau ayat yang mengandung dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat tersebut adalah Madaniyah. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 dan pemateri ketiga akan menjelaskan tentang ketentuan Madaniyah dan ciri-ciri khas temanya. Ciri-ciri khas Makki dan Madani, para ulama telah meneliti surah-surah Makki dan Madani dan menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas, gaya bahasa, dan persoalan-persoalan yang dibicarakan. 1. Setiap surah yang di dalamnya mengandung sajdah, surat terakhir, maka surat itu Makki. 2. Setiap surah yang mengandung lafal kalla berarti Makki. 3. Setiap surah yang mengandung Ya ayyuhalladzina amanu berarti Makki. 4. Setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makki, kecuali surah Al-Baqarah. 5. Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah Makki, kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif, alif lam ra, ha mim, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ketentuan Madaniyah dan ciri-ciri khas temanya.
1. Setiap surah yang berisi kewajiban atau had sanksi badalah madani. 2. Setiap surah yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani, kecuali surah Al-Ankabut adalah maki. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani. Dari segi ciri-ciri khas dan gaya ketentuan bahasa: 1. Menjelaskan ibadah muawalah. 2. Seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. 3. Menyingkapi perilaku orang munafik. 4. Suku kata dan ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang menetapkan. Sekian, terima kasih.